Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadikan momen hijrahnya Nabi ini sebagai hari yang paling penting dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga beliau mengatakan bahwa hijrahnya Nabi adalah al-farqu bainal haq wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita hari ini? Hari ini kehidupan kita jelas sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri. Ya, telah nyata kerusakan-kerusakan baik yang ada di daratan maupun di lautan. Ya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah satu peristiwa yang besar. Hijrahnya Nabi bukanlah sekedar perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah. Maka oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa hijrahnya Nabi adalah al-farqu bainal haq wal batil. Hijrahnya Nabi adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena memang jauh berbeda kondisi kehidupan yang ada di Mekah dengan kondisi kehidupan yang ada di Madinah. Ya, jauh berbeda antara orang-orang yang berhijrah dengan orang-orang yang tidak berhijrah. Maka oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau tidak menjadikan tanggal lahirnya baginda Nabi sebagai awal penanggalan umat Islam. Beliau tidak menjadikan tanggal diangkatnya baginda Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai awal penanggalan umat Islam. Tetapi beliau memilih hijrahnya Nabi, ya, awal hijrahnya Nabi sebagai awal penanggalan umat Islam. Yang kemarin 2 hari yang lalu baru saja kita peringati 1 Muharram 1445 Hijriah. Di satu sisi baginda Nabi mengatakan bahwa hijrah itu adalah orang-orang yang keluar dari kemaksiatan. Beliau katakan wal muhajir man hajara man nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang wajib. Tapi di sisi lain, baginda Nabi secara fisik beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang secara bahasa diistilahkan sebagai al-intilaq minal makan ilal makan. Berpindahnya Nabi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Mekah ke Madinah. Maka Imam Ibnu Qayyim, beliau membedakan hijrah. Beliau membagi hijrah itu menjadi 2. Yang pertama adalah hijrah bil jismi atau hijrah fisik, sebagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, yaitu berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Ya, yaitu al-khuruj atau al-intilaq min dairatil kufri ila daril Islam. Ya. Berpindahnya Nabi dari satu tempat yang kufur, satu tempat yang tidak diatur oleh Islam, menuju kepada satu wilayah yaitu Madinah yang diatur oleh hukum-hukum Islam. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan bahwa hijrah itu juga bisa hijrah bil qalbi, hijrah hati, yaitu dari kemaksiatan kepada ketaatan, ya, dari beberapa hal yang mengandung keburukan menuju kepada hal-hal yang mengandung kebaikan, sehingga kemudian hijrah ini sebenarnya adalah berpindahnya bisa satu tempat ke tempat lain, tapi juga bisa merupakan satu perubahan, ya, berpindahnya satu kondisi dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Oleh sebab itu maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadikan momen hijrahnya Nabi ini sebagai hari yang paling penting dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga beliau mengatakan bahwa hijrahnya Nabi adalah al-farqu bainal haq wal batil, pembeda antara
yang hak dan yang batil. Hadirin masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita hari ini? Hari ini kehidupan kita jelas sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri. Ya, telah nyata kerusakan-kerusakan baik yang ada di daratan maupun di lautan. Ya, ba'dallati amilu sebagai akibat ya dari perbuatan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, liyudhiqahum ba'dallati amilu. Ya, hasil atau akibat dari perbuatan manusia berupa kemaksiatan, berupa pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar manusia merasakan akibat dari perbuatan-perbuatannya itu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ya, agar mereka segera bertaubat, agar segera mereka kembali kepada Islam. Bisa kita lihat berbagai kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini. Dalam seluruh aspek kehidupan, dalam persoalan ekonomi tidak ada keadilan. Dalam persoalan ekonomi kita lihat bagaimana praktek perekonomian ribawi ada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat tidak menganggap itu adalah suatu keburukan. Dalam persoalan hukum tidak ada keadilan. Dalam persoalan akhlak atau dalam persoalan moral, bagaimana anak-anak kita, anak-anak muda kita tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan tindak-tindak kriminal, mereka terjebak dalam kehidupan hedonis, ya, kehidupan liberalis, kemaksiatan yang merupakan kehidupan-kehidupan yang justru bersumber dari musuh-musuh Islam. Pola hidup dan pola pikir mereka telah rusak ya, dengan adanya serangan-serangan budaya, dengan adanya serangan-serangan pemikiran yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Belum lagi terjadinya berbagai kerusakan, penyesatan-penyesatan akidah. Bagaimana akidah umat Islam setiap hari mengalami serangan-serangan penyesatan. Betapa sulitnya melakukan tindakan yang tegas terhadap sebuah pondok pesantren yang jelas-jelas mengajarkan kesesatan seperti Al-Zaitun, dengan tokohnya yang bernama Panji Gumilang yang terus-menerus memprovokasi. Ya, yang dimana hal ini seharusnya sudah jelas merupakan satu kesesatan yang nyata, di mana dia katakan bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan bahwa Al-Quran adalah ucapan-ucapan dari Muhammad Rasulullah SAW. Tapi hari ini tidak mudah untuk menindak orang-orang yang sudah jelas kesesatannya ini. Ya, jelas apa yang dia lakukan ini sudah melanggar ketetapan Majelis Ulama Indonesia yang telah menyatakan 10 kriteria aliran-aliran yang sesat. Dan ini hanya satu bukti kesesatan dari satu pemahaman atau satu aliran atau satu kelompok manusia yang jelas-jelas menunjukkan kesesatannya, dan hari ini tidak mudah bagi kita untuk menindak mereka. Hadirin masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan-kerusakan ini terjadi jelas terkait dengan aturan-aturan kehidupan yang hari ini mengatur kita. Ya. Hari ini kehidupan kita jauh dari Islam. Aturan-aturan kehidupan kita adalah aturan-aturan yang sekuleristik, aturan-aturan yang jauh dari agama. Dan solusinya sebenarnya tidak ada lain kecuali hijrah. Ya, dari keadaan yang buruk ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Dari aturan-aturan yang oleh Allah katakan sebagai aturan-aturan jahiliyah, ya, menuju kepada aturan-aturan Islam. Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman. Ya, apakah mereka menginginkan hukum-hukum jahiliyah ya, yang mereka terapkan di tengah-tengah kehidupan mereka? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Hadirin masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dalam rangka untuk melindungi manusia, dalam rangka untuk melindungi harta-harta manusia, dalam rangka untuk melindungi akal-akal manusia, dalam rangka untuk melindungi keturunan-keturunan manusia, dalam rangka untuk melindungi kehormatan manusia. Agama ini juga diturunkan dalam rangka untuk melindungi negara,
dalam rangka melindungi kehormatan dan kemuliaan agama itu sendiri. Inilah yang disebut dengan maqasidus syariah. Yang hari ini kita melihat semua berbagai hal ini tidak terlindungi. Karena hari ini kita tidak diatur oleh Islam. Karena kita diatur oleh hukum-hukum yang disebut dengan hukum-hukum sekuleristik, atau di dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala ini adalah hukum-hukum jahiliyah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukanlah sekedar berpindah tempat. Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukanlah sekedar menerima kekuasaan yang diberikan oleh beberapa kepala suku yang ada di Madinah. Tetapi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah adalah perubahan aturan-aturan kehidupan dari aturan-aturan jahiliyah menuju kepada aturan-aturan Islam. Dari aturan-aturan yang lebih kepada mengikuti aturan-aturan leluhur mereka, aturan-aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka, yang kemudian oleh Nabi dirubah dengan total, dengan aturan-aturan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita sebut dengan syariat Islam itu sendiri. Pada hari itu Mekah adalah satu kota yang dipenuhi dengan kejahiliahan, ya, di mana penyembahan berhala, ya, demikian masif, ya, Masjidil Haram yang seharusnya menjadi pusat pentauhidan Allah Subhanahu wa taala menjadi pusat penyembahan berhala. Setiap ada anak-anak perempuan yang lahir dibunuh, kecurangan dalam penimbangan, perdagangan begitu merajalela. Yang dimana pada saat itu kondisi seperti ini merupakan satu hal yang biasa. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi hari ini di tengah kehidupan kita. Di mana hari ini kehidupan kita, ya, korupsi sudah merupakan satu hal yang biasa. Kesesatan sudah diterima di mana-mana. Ya, gaya hidup barat, gaya hidup liberalisme, ya, LGBT pun bahkan sudah banyak diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita hari ini. Ya, ini adalah satu kondisi yang dihasilkan dari diterapkannya satu aturan kehidupan. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju kepada Allah. Hijrahlah kalian dari kondisi yang buruk ini menuju kepada kondisi yang baik. Hijrahlah kalian dari kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum jahiliyah untuk diatur dengan kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah yang sebenarnya. Inilah totalitas dalam berhijrah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fattahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan itu, ya, baik dari langit maupun dari bumi. Ya. Kemudian Allah katakan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka telah mengingkari kebenaran ayat-ayat kami, maka kami timpakan kepada mereka azab. Kami timpakan mereka hukuman agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang kita alami hari ini adalah kondisi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan baginda Nabi dan para sahabat ketika beliau berada di Mekah. Lalu baginda Nabi berpesan kepada para sahabat, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bertakwalah kalian kapanpun dan bertakwalah kalian dalam kondisi apapun. Maka memang menjadi satu kewajiban bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi lebih baik dari kehidupan ini memang harus ada taghyir, harus ada perombakan total tentang aturan-aturan kehidupan yang mengatur kita hari ini, dari kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum sekuler menuju kepada kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana.